Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Selasa 30 Desember 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dibantu untuk achieve 100 likes ya. Kalau ada video yang achieve 100 likes, kita akan buat schedule untuk ngadain live streaming. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Kita menutup tahun dengan drama besar di pasar keuangan. Bitcoin sempat naik ke 90.000 saat gold dan silver mengalami crash hebat. Diiringi serangan terbuka Presiden Trump terhadap pimpinan Bank Sentral Amerika Serikat, Jerome Powell. Sekarang kita akan langsung masuk ke berita yang pertama. Setelah sempat menyentuh rekor $80, harga silver terjun bebas hingga 9% dalam satu hari ke level $72 per ounce. Ini adalah penurunan harian terbesar dalam 5 tahun terakhir. Harga gold juga jatuh ke level $4.450, turun hampir 3%. Meski terjadi aksi jual masif, UBS justru menaikkan target harga emas menjadi $5.000 per ounce untuk tahun 2026, memprediksi pemulihan kuat di 3 kuartal pertama tahun depan. Di saat aset lain berguguran, Bitcoin justru menguat lebih dari 2,3%, tapi kini kembali lagi ke level $87.000. Sayang banget ya, sempat naik tapi turun lagi. Terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. Presiden Trump kembali mengguncang pasar dengan menyatakan bahwa performa Jerome Powell itu buruk sekali dan grossly incompetent. Trump secara terang-terangan mempertimbangkan untuk menuntut Powell secara hukum atas ketidakmampuannya. Trump menegaskan bahwa kandidat favoritnya untuk posisi ketua The Fed tidak berubah dan pengumuman resmi pengganti Powell akan dilakukan pada bulan Januari 2026. Ia bahkan menyatakan masih ada kemungkinan untuk memecat Powell sebelum masa jabatannya berakhir. Terus kita langsung lanjut ke berita berikutnya. Nvidia resmi menyelesaikan investasi senilai 5 miliar US dollar di Intel dengan membeli 214,8 juta saham. Investasi ini sudah memberikan keuntungan bagi Nvidia sekitar 2,9 miliar US dollar, seiring kenaikan harga saham Intel sebesar 50% dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu, SoftBank setuju membeli Digital Bridge senilai 4 miliar US dollar untuk ekspansi data center AI mereka. Sementara itu, Meta mengakuisisi startup AI China, Manus, untuk mempercepat integrasi AI pada platform mereka. Terus kita lanjut ke berita dari geopolitik. Trump menyatakan telah mencapai kemajuan besar dalam pembicaraan dengan Zelensky dan Putin mengenai rencana 20 poin untuk mengakhiri perang. Zelensky menyebut kesepakatan jaminan keamanan US sudah 100% disetujui, meskipun ada ketegangan baru soal tuduhan serangan drone Ukraina ke kediaman Putin. Lalu kabar dari Timur Tengah. Usai bertemu Perdana Menteri Netanyahu, Trump memberikan peringatan keras jika Iran terus membangun senjata nuklir, US tidak akan ragu untuk melancarkan serangan cepat guna memusnahkan fasilitas tersebut. Trump juga memperingatkan Hamas bahwa akan ada harga yang sangat mahal jika mereka tidak segera meletakkan senjata. Jadi seperti itu ya untuk berita hari ini. Untuk kesimpulannya, pasar saham US ditutup melemah Senin malam karena aksi taking profit di sektor teknologi. Fokus utama dunia kini tertuju pada pengumuman ketua The Fed yang baru dan finalisasi kesepakatan damai Ukraina di awal Januari mendatang. Terus kita lanjut ke Farsight. Nah, untuk Bitcoin ETF flow selama beberapa hari terakhir di minggu ini dan minggu lalu itu cenderung outflow ya. Outflow-nya itu besar-besar sekali, kayak dari tanggal 15, 16, ini outflow-nya gede banget. 300-an juta sama 277 juta. Cuman ada tanggal 17 Desember doang yang inflow lumayan besar di 457,3 juta dolar. Sisanya dari tanggal 18 sampai tanggal 29 ini outflow semua. Outflow-nya 3 digit semua, kecuali di tanggal 29 ini masih belum semua ya. Masih ada BlackRock sama dari VanEck, ini masih belum ada datanya. Untuk tanggal 29 ini outflow-nya sebesar 11,4 juta dolar, masih excluding BlackRock dan WisdomTree. Dan untuk tanggal 27-28 nggak ada ya, karena weekend. Jadi kesimpulannya untuk minggu lalu itu outflow-nya gede banget ya. Ini gede-gede semua, 3 digit semua, dan di tanggal 26 Desember, 3 digitnya ini mencapai 275,9 juta dolar. So, masih sangat jelek untuk ETF flow, masih cenderung outflow, dan tinggal kita lihat nanti di price action-nya seperti apa. Sekarang kita lihat ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sendiri juga sama, ini masih outflow semua. Kecuali di tanggal 22 Desember ini ada inflow, tapi infonya terbilang kecil banget nih. Dan ini cuma dari Grayscale doang. Kalau misalnya kita lihat dari minggu lalu, ini cenderung outflow, dan outflow-nya itu hampir 3 digit ya. Beberapa hari kayak di tanggal 18, terus di tanggal 19, 23, itu outflow-nya gede banget.
Tapi kalau misalnya dibandingin sama Bitcoin sih tetap ya, untuk outflow-nya itu tetap gedean Bitcoin. So, kita lihat aja nanti dari price action-nya, kalau di tanggal 29, ini baru satu doang nih datanya dari Fidelity, cuman sebesar 3,7 juta ini inflow. Dan ini datanya masih excluding BlackRock. So, kita lihat aja langsung ke price action. Sekarang kita akan bahas ke price action, kita mulai dulu dari Nasdaq. Nah, untuk Nasdaq, terakhir kita bahas itu harganya masih ada di sini. Dan gue bilang kemarin, di sini dia masih bisa untuk mengalami rejection. Tinggal kita lihat dia rejectionnya itu kemana. Kalau misalnya kita lihat secara 1 hour, dia sampai nih sekarang ke demand 1 hour ini. Di sini ada reaction, tapi reactionnya itu belum mampu untuk membuat di internalnya itu dia back to bullish nih. Kalau misalnya kita lihat ke 15 menit ke time frame yang lebih kecil, di sini masih belum ada tanda-tanda dia itu reversal di internalnya. Walaupun di sini kelihatan kayak ada reversal, tapi menurut gua ini belum valid ya. Kenapa belum valid? Karena ya ini pada saat New York Open. Pada saat New York Open itu cenderung dia itu cuman liquidity sweep doang, terus habis itu balik lagi ke bawah. Jadi kayak dia cuman liquidity sweep ke atas, terus balik lagi ke bawah. Jadi menurut gua ini belum valid. Kecuali dia mungkin kalau misalnya secara 1 hour, nah kalau misalnya di 1 hour lebih kelihatan nih. Kalau misalnya di 1 hour dia bisa closing aja nih di atas 25.557, mungkin kita bisa consider dia udah bisa MSS to bullish di internalnya. Jadi mungkin kita lihat aja di 1 hour-nya seperti apa. Per sekarang 1 hour-nya still bullish, dia udah pullback. Dan untuk demand 1 hour-nya sekarang lagi di retest beberapa kali. Di sini dia masih consolidating mungkin ya. Mungkin kita perlu pantau untuk area ini. Kalau misalnya dia ada breakout atau breakdown secara 1 hour, mungkin itu adalah pergerakan yang sebenarnya. Kemarin kita proyeksiin kemungkinan dia bisa koreksi ke sini pertama, dan mungkin banget dia bisa koreksi ke SNR ini juga. Jadi per sekarang untuk skenario yang ke playout dia koreksi ya, yang ini nggak ke playout. Jadi tinggal kita lihat nih sekarang dia mau kemana dari sini. Di sini dia berpotensi untuk mantul, tapi kita lihat pemantulannya perlu ada konfirmasi ya. Balik lagi konfirmasinya ada di sini. Kita perlu ngeliat di 1 hour-nya dia back to bullish di internalnya. Karena internalnya dia masih creating lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini internal banget, jadi menurut gue jangan ditradingin dulu. Kita masih perlu ada konfirmasi yang lebih jelas gitu. Kalau misalnya dia breakout dari sini, sangat memungkinkan dia bisa retest lagi ke resistance di sini. Dan sangat mungkin juga dia bisa retest ke area all time high-nya. Jadi tinggal kita lihat apakah dari sini dia cukup kuat untuk naik ke area all time high kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat secara time frame daily, actually di daily-nya itu dia udah valid melakukan pullback nih. Kalau misalnya pergerakannya seperti ini, jujur akan lebih make sense kalau misalnya dia ngisi ke fair value gap ini nih. Karena di sini ada bull FVG di time frame daily-nya, dan sering banget pergerakannya Nasdaq itu dia sering ngisi ke bull FVG sebelum dia melanjutkan kenaikan. Plus di sini juga masih ada SNR, so menurut gua akan lebih wajar kalau misalnya dia lanjut penurunan dulu untuk hari ini dan beberapa hari ke depan. Dan tinggal kita lihat penurunannya seperti apa. Kalau misalnya agresif ya be careful, sangat mungkin dia bisa turun lebih dalam dan akhirnya ya dia cuman consolidating aja nih. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Nasdaq. Sekarang kita lanjut ke Bitcoin aja ya. Kita lanjut langsung ke Bitcoin karena gue penasaran sih Bitcoin pergerakan kemarin seperti apa. Kalau misalnya kita lihat di time frame daily, ini ada kabar yang sangat buruk ya. Jadi di time frame daily-nya ini ada candle bearish hammer pattern nih. Jadi kayak di time frame daily-nya itu dia bearish dan untuk buntutnya di atas itu panjang sekali ya. Jadi ini untuk hari ini berpotensi untuk dia turun lagi dan mungkin aja dia bisa retest lagi ke batas bawah dari konsolidasi yang kemarin kita udah gambar nih. Untuk batas bawahnya ada di 85.200 dan untuk batas atasnya ada di 90.000. Kemarin udah ke retest 90.000, so sangat mungkin untuk hari ini dan besok mungkin banget untuk sampai ke 85.200. Itu untuk jangka pendeknya ya. Plus kita udah ada di area sini, itu udah cukup lama ya. Dari semenjak 15 Desember, ini konsolidasi doang dari tanggal 15 Desember plus sebenarnya untuk area konsolidasinya sebenarnya lebih besar lagi ya. Ini udah dari tanggal 1 Desember kita cuman bergerak di sini-sini aja. Dan tinggal kita lihat untuk indikator utamanya, kita perlu lihat dia breakout. Pertama-tama dia harus bisa breakout dari zona konsolidasi ini, kayak gitu. Per sekarang banget dia 1 hour-nya itu still bullish karena ini adalah higher low terakhir. Dan dia mampu creating higher high dan semenjak di sini dia masih konsolidasi aja di sini dan ini adalah struktur terakhirnya. Tapi seperti yang gue bilang kemarin ya, kemarin tuh gue inget banget gue bilang kalau misalnya dia naik sekencang ini, kita perlu sangat hati-hati. Karena apa? Karena ya dia naik pada saat Asian Session itu ya udah sering beberapa kali seperti ini. Kayak di sini Asian Session dia naik, terus habis itu di New York Session dia turun lagi.
Dan gue bilang kemarin pada saat kenaikan di sini sangat mungkin kalau misalnya di New York Session itu dibanting lagi. Tapi ternyata dibantingnya pada saat London Session ya. Jadi ini lumayan mengkhawatirkan. Kayak pada saat London Session tuh orang-orang udah front running, kayak mereka takut dibanting pada saat New York Session. Jadi dibanting duluan sama orang-orang yang ada di London Session gitu. Jadi ya for now dia masih consolidating aja, ini zona konsolidasinya. Dan sangat mungkin dia bisa retest lagi ke area bawah dari zona konsolidasinya di angka 85.200 dan dia sejalan juga sama demand 1 hour-nya. Kayak gitu ya. Kita perlu sangat hati-hati kalau misalnya ada 1 hour yang closing di bawah 83.800. Karena kalau misalnya ada candle 1 hour yang closing di bawah 83.800, dia sangat mungkin untuk retest ke area yang lebih bawah. Pertama untuk area yang lebih bawah ada di 80.500 karena ini adalah support terakhir dari penurunan yang ada di sini. Ini adalah support terakhirnya, dan untuk level berikutnya yang bisa banget di retest itu ada di angka 74.500-an. Karena ini adalah batas bawah dari pergerakan demand weekly ini gitu. Seperti itu ya, so be careful. Untuk per sekarang kita masih nggak tahu dia mau gerak ke atas atau ke bawah karena masih consolidating. Seperti yang gue bilang kemarin, konsolidasi itu mencerminkan dua pergerakan. Pergerakan antara akumulasi atau distribusi. Nah, kapan kita taunya di akumulasi atau distribusi? Kita baru tahu di akumulasi atau distribusi ketika harganya itu breakout dari zona konsolidasinya. Kalau breakout ke atas berarti konsolidasinya itu akumulasi gitu. Tapi kalau misalnya di breakdown berarti konsolidasinya itu adalah distribusi. Sesimpel itu. Jadi kalau misalnya ada konsolidasi menurut gua jangan ditradingin. Karena apa? Ya karena dia bisa terjadi sweep-sweep seperti ini gitu. Dia ngepam ke atas, bullish engulfing kayak oke, ini buyersnya udah kasih reaksi terus dibanting lagi, kayak ya sering banget terjadi seperti ini. So, kita lihat aja nanti untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Mungkin menunggu 2026 atau mungkin nungguin data penting yang nanti akan keluar lagi, kita nggak tahu. So, kita lihat aja pergerakannya nanti. Cuman kabar baiknya, gold dan silver itu lagi turun. Kalau misalnya gold dan silver lagi turun, berarti ada kemungkinan money flow itu mulai berotasi dari safe haven ke aset yang lebih berisiko. Dan kabar baiknya Bitcoin ngikutin Nasdaq, dan Nasdaq adalah aset berisiko dan Bitcoin termasuk salah satu aset berisiko. Walaupun Bitcoin sering dibilang orang itu store of value, dia bisa jadi safe haven, gold 2.0, tapi per sekarang persepsi pasar tentang Bitcoin itu masih aset berisiko. Jadi Bitcoin dan altcoins lainnya itu masih dikategorikan sebagai risk on asset. So, kita lihat aja apakah Bitcoin itu kebagian money flow. Kalau misalnya kebagian money flow bagus, tapi tetap perlu ingat, jangan FOMO. Kita perlu tunggu untuk pullback-nya kalau misalnya kita mau transaksi atau trading di Bitcoin dan altcoins lainnya. Kayak gitu ya. Terus sekarang kita lihat ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sendiri sama pergerakannya kayak Bitcoin ya. Di sini dia cuman fake out, terus abis itu balik lagi ke bawah. Jadi kayak pergerakannya itu sangat mirip banget sama Bitcoin. Di sini dia sempat mau breakout, tapi ternyata habis itu dibales sama bearish candle ya. Di sini ada hammer bearish pattern, terus habis itu dia turun, lanjut terus, dan ya habis itu dia balik lagi ke bawah gitu. Per sekarang banget, untuk skenario yang ke play out itu yang ini, jadi dia beneran turun, ke reject dari sini, dia cuman fake out doang, dan untuk skenario yang breakout itu nggak kejadian ya. Ini skenario yang lumayan buruk, karena apa? Kalau misalnya dia turun setelah dia liquidity sweep, kemungkinan besar turunnya itu bisa kenceng nih. Dan mungkin banget Ethereum itu bisa ngisi ke bull FVG yang ada di time frame 1 hour ini. Karena kenaikan di sini itu very impulsif. Dan dari kemarin dia itu ketahan dari bull FVG yang sama. Di sini retest, sini retest, retest, dan per sekarang dia lagi ongoing retest lagi. Tapi kalau misalnya sering di retest kayak gini, sangat mungkin kalau misalnya dia breakdown dari zona bull FVG yang ada di bawah sini gitu. Tinggal kita lihat pergerakan berikutnya seperti apa. Per sekarang banget secara 1 hour itu dia back to bearish karena di sini ini adalah pullback terakhir sebelum dia bikin higher high di sini, dan ternyata dia mampu untuk breakdown dari sini. Di sini dia mengkonfirmasi nih, dia breakdown dari sini, dan untuk supply 1 hour-nya jadinya kita bisa pindahin ke sini. Kayak gitu ya. Ini adalah supply di internalnya, sebenarnya yang valid itu di 4 hour. Karena apa? Karena ya pergerakan di sini itu banyak liquidity sweep-nya gitu. Kalau misalnya banyak fake moves-nya seperti ini, ya gampangnya kita bisa lihat di time frame yang lebih besar. Karena di sini secara 4 hour ini kelihatan jelas, ini supply 4 hour-nya bahkan belum ke retest, dan dia masih ke reject dari SNR miner ini nih. Di sini sempat menjadi resistance, terus menjadi support, menjadi resistance, dan sangat wajar kalau misalnya di sini menjadi resistance. Dan ini kita udah gambar dari lama banget ya.
dan ternyata dia reacted very well dari situ gitu. Seperti itu, so untuk 4 hour-nya dia still bearish, kabar buruknya dia breakdown dari trendline ini dan dia cuman retest doang ya. Jatuhnya dia cuman retest terus habis itu breakdown lagi. Mungkin kalau misalnya kalian mau tradingin ya, mungkin boleh cari posisi short kalau misalnya dia breakdown dari sini. Jadi kayak di sini dia mungkin aja dia bisa breakdown terus tinggal kita cari retestnya. Kalau misalnya dia retest mungkin ke struktur internalnya, di supply internalnya, mungkin kita bisa expecting untuk dia turun lebih jauh. Mungkin expecting dia bisa sampai ke area sini, ke area 2776,75 kalau misalnya dia berhasil breakdown dari area 2888 kayak gitu ya. Untuk supply 4 hour-nya ada di 3176 sampai 3126. Untuk supply internalnya per sekarang banget mungkin kita lihat ke 15 menit. Kalau dari 15 menit ini masih belum kelihatan jelas ya. Ini kayak cuman manipulasi, dia naik ke atas terus habis itu turun ke bawah, dan pergerakan New York Session kemarin dia beneran flat doang ya. Mungkin kita konfirmasinya bisa pakai di sini. Ini konfirmasi pertamanya di 2909. Kalau misalnya dia breakdown dari sini, mungkin kita bisa expecting untuk short di pullback-nya kayak gini. Mungkin seperti ini. Dan ya, mungkin expecting dia bisa sampai ke batas bawah yang ada di sini. Mungkin untuk lebih moderate-nya bisa sampai ke 2800-an. Nah, mungkin seperti ini. Dan lumayan ya. Lumayan kalau misalnya dapat 3,6 R. Tapi perlu diingat kalau cuman liquidity sweep doang ya hati-hati, akan lebih aman kalau misalnya dia mampu breakdown dari 2888 supaya kita lebih dapat konfirmasi di batas yang lebih bawah gitu. Jadi untuk proyeksinya seperti ini, hopefully bisa ke play out seperti ini. Seperti itu untuk Ethereum. So untuk biasnya back to bearish lagi karena dia cuman konsolidasi, jadi lumayan bingung ya untuk nentuin biasnya karena di sini secara gambaran besar pun ini udah gue gambarin kotak putihnya. Ini kotak putih yang udah tercipta dari semenjak 17 Desember nih. 17 Desember dia cuma bergerak di sini-sini aja. Karena di time frame yang lebih besar, itu adalah candle daily yang menjadi batas atas dan batas bawah dari pergerakan ini. Kayak gitu. Jadi sangat mungkin kalau misalnya dia breakdown dari sini dan mungkin banget dia bisa retest lagi ke batas bawahnya lagi. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Ethereum. Terus sekarang kita akan langsung bahas ke XRP ya. Karena ada yang request XRP. Isi requestnya, VT selanjutnya bahas XRP bang. Oke, sekarang kita akan bahas ke XRP. Terakhir kita bahas tuh harganya di sini ya. Coba kita bahas dulu dari time frame daily deh. Secara daily, supply daily-nya ada di sini. Di angka 2,2857 sampai 2,1446. Dan per sekarang dia habis ke-reject dari supply 4 hour-nya lagi. Supply 4 hour-nya ada di angka 1,9189 sampai 1,9477. Kemarin ke-retest lagi, tipis banget. Terakhir kita bahas tuh di sini harganya. Gue kemarin bilang sangat mungkin kalau misalnya dia turun, nyampe ke area OTE, terus abis itu dia naik, nyampe ke supply 4 hour, dan ternyata beneran kejadian ya. Untuk skenario yang ke play out, dia naik ke atas, dan untuk langsung turunnya ternyata nggak ke play out. Per sekarang dia ke-reject lagi dari supply 4 hour-nya, tapi perlu diingat nih, 1 hour-nya itu dia still bullish. Kenapa still bullish? Karena di sini kelihatan, di sini dia bikin lower high, lower low, dan habis itu dia bikin higher high. Dan di sini gue udah tandain di sini MSS-nya. Dan makanya gue bilang dari sini bisa banget ada pemantulan. Dan beneran ada pemantulan dia sampai ke supply 4 hour ini. Walaupun tipis dia nggak nyentuh, tapi tetap gue anggap ini dia udah nyampe ya. Dan secara 1 hour actually dia udah sempet back to bullish di internalnya lagi. Kayak di sini dia bikin lower high, lower low, lower high, lower low. Dan habis itu dia berhasil bikin higher high. Jadi di internalnya dia sempat back to bullish, tapi habis itu back to bearish lagi. Dia ketarik sama Bitcoin-nya. So karena dia udah beberapa kali MSS, gue expecting dia akan konsolidasi aja nih. Untuk zona konsolidasinya mungkin akan sebesar ini. Tinggal kita lihat apakah dia bisa cepet breakdown ataupun breakout dari zona konsolidasi ini ya. Karena ya dia udah MSS beberapa kali gitu. Di sini MSS to bullish, terus habis itu di sini MSS to bearish kayak gitu. So, karena pergerakannya seperti ini, jadi tinggal kita lihat untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Untuk demand 1 hour-nya masih sama, di angka 1,7922 sampai 1,7713. Untuk area OTE-nya juga sama di sini, di 1,8482 sampai 1,8399. Kenapa masih di sini bang? Bukannya lu tadi bilang dia udah MSS? Nah, ini di internalnya, karena di sini eksternalnya dia cuma one push ke atas, yang menyebabkan di sini dia back to bullish, kayak gitu. Seperti itu ya, jadi expecting dia masih akan konsolidasi di zona ini. Untuk range tradingnya itu di sini, ini adalah swing low swing high terakhir di XRP di time frame 1 hour-nya, kayak gitu. Seperti itu ya, plus kita lagi diapit sama supply 4 hour dan demand 1 hour, so expecting mungkin aja dia cuman back and forth di sini. Kayak gitu ya untuk XRP. Untuk gambaran besarnya, kabar buruknya ya dia still bearish. Di sini supply daily-nya
di 2,1446 sampai 2,2857 karena ini swing high terakhir sebelum dia berhasil bikin lower low. Dan kabar buruknya ya, kalau misalnya dia breakdown dari demand 1 hour ini, dia sangat mungkin untuk sampai ke batas bawah yang ada di sini nih. Batas bawahnya ada di 1,6153 karena di sini XRP itu semenjak dia bikin higher high, ini adalah higher low terakhirnya gitu di time frame daily. Dan kalau misalnya dia breakdown dari 1,6153, dia sangat mungkin untuk nyampe ke bull FVG ini. Tapi kalau menurut gua sih, kalau misalnya dia breakdown dari demand 1 hour ini, kalau misalnya kalian masih punya barang di XRP, boleh pertimbangkan untuk cut loss ya. Karena apa? Karena di time frame daily-nya, tutupan candle daily-nya kemarin itu sangat-sangat bearish nih. Ini adalah hammer bearish pattern. Kalau misalnya dia breakdown aja nih dari sini, ya sangat mungkin dia bisa retest lagi ke demand 1 hour atau bahkan dia bisa turun lebih dalam. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk XRP, so masih buruk ya. Masih belum ada tanda-tanda dia mengalami kenaikannya yang signifikan karena dia masih ketahan nih dari supply 4 hour ini dan demand 1 hour-nya ini masih belum bisa memberikan kenaikan yang signifikan juga. Kayak gitu. Seperti itu untuk XRP. Terus sekarang kita langsung bahas ke Hive ya. Hive USDT. Karena ada yang request nih. Bang, koin Hive USDT koin giant yang mau bangkit. Total supply cuma 500 juta dan sudah 100% beredar. Thanks. Feeling saya naik kenceng ini mah, tapi tolong dibahas ya bang. Oke, kita akan coba bahas koin Hive. Ini katanya koin giant ya. Mungkin maksudnya koin dinosaurus kali ya. Karena dia udah ada di 2020, terus habis itu di sini dia sempat naik berapa persen nih? Dia naik 2.900%, terus habis itu dia turun lagi semenjak saat itu. Karena gue belum pernah bahas koin Hive, mungkin kita akan bahas dari time frame yang lebih besar ya. Di sini ada SNR, SNR-nya valid, di sini sempat menjadi resistance, support, dan menjadi resistance di sini. Jadi kita tandain aja di sini SNR-nya. Kabar buruknya, dia sudah valid bearish nih di time frame weekly. Ini time frame yang terbilang sangat krusial karena di weekly itu kebanyakan investor itu menganalisanya di time frame weekly. Di sini dia bikin higher high, higher low, higher high. Terus habis itu dia berusaha untuk tetap bullish di sini. Ini yang gue sering bilang, hati-hati sama yang namanya konsolidasi. Karena kita nggak tahu konsolidasi itu distribusi atau akumulasi gitu. Ternyata di sini dia sempat naik, ternyata dia cuma fake out terus habis itu turun lagi. Jadi bisa dibilang ini konsolidasinya adalah distribusi. Dan distribusinya itu sepanjang ini guys. Jadi ya hati-hati, balik lagi, altcoins itu nggak ada yang bisa kita predik gitu. Di sini kayak dia beneran mantul, tapi ternyata dia breakdown. Dan breakdownnya ya semenjak 10-10 gitu. Jadi untuk Hive di time frame weekly dia bearish. Ini adalah supply terakhirnya. Tapi bisa kita tandain sebenarnya areanya sampai sini karena di sini valid swing high terakhir sebelum dia bikin lower low di sini. Kayak gitu. Di sini MSS-nya, dia sudah valid MSS to bearish di sini. Terus mungkin untuk tambahan key area itu ada di sini yang K0,171233 sampai 0,156. Ini adalah area SNR yang menurut gua kalau misalnya dia sampai situ sangat mungkin dia ada rejection dari sini gitu. Plus dia confluence juga sama area bear FVG yang ada di sini. Ini di time frame weekly, so sangat mungkin kalau misalnya di sini ada rejection ya. Karena ini bear FVG di time frame yang lumayan krusial gitu. By the way, untuk supply weekly-nya ada di angka 0,228 sampai 0,3 ya. Ini adalah supply weekly. Seperti itu untuk time frame weekly-nya, terus kita lihat ke daily sekarang. Nah, secara daily dia juga still bearish nih. Ini dia bikin lower low, lower high, lower low. Valid kah lower low? Oke, nggak valid ya. Jadi untuk supply-nya kita bisa tandain di sini. Ini adalah area supply daily-nya, dia udah ke-retest. Supply daily-nya ada di angka 0,119 sampai 0,1426. Ini supply daily-nya. Terus abis itu untuk support terakhirnya ada di sini karena di sini dia udah valid pullback. Terus secara 4 hour, oke. Secara 4 hour actually dia ada kabar yang lumayan bagus nih. Di sini dia udah ada valid candle yang closing di atas supply 4 hour ini. Tapi kabar buruknya ini bisa jadi indikasi liquidity sweep doang nih. So be careful, kenaikan seperti ini memang bikin FOMO ya. Tapi secara structure pun dia still bearish gitu. Dia beneran ke-reject dari supply daily yang ada di sini. Di sini dia ke-reject dan per sekarang sangat mungkin kalau misalnya dia creating higher high lagi. Untuk cuman liquidity sweep doang baru habis itu ke-reject lagi. So be careful, pergerakan impulsif seperti ini perlu kita sangat hati-hati ya. Kita perlu sangat hati-hati sama pergerakan impulsif seperti ini. Ini untuk demand 4 hour-nya ada di sini, karena dia udah MSS to bullish, jadi kita tandain aja ini demand 4 hour-nya. Per sekarang sih gue ngelihatnya ini cuman manipulasi doang ya. Jadi jangan FOMO dulu, jangan FOMO, gue ingetin jangan FOMO.
Karena ya pergerakan-pergerakan seperti ini itu kayak buyersnya di sini taking control, tapi habis itu sellersnya taking control lagi, jadi kayak pamendam. Ini buat trading pun gue nggak saranin untuk ambil koin yang pergerakannya seperti ini ya, karena pamendam sering banget pamendam itu banyak manipulasinya. Be careful ya. Dari sini pun dia ke reject sangat mungkin kalau misalnya dia creating lower low dari sini. Kalau misalnya kita lihat secara 1 hour, nah secara 1 hour kabar baiknya ya dia still bullish ya. Ini dia still bullish semenjak di sini, dia creating higher high, higher low, higher high, higher low, dan ternyata dia creating higher high lagi. So untuk demand 1 hour-nya ada di sini, ini demand 1 hour-nya dia still bullish, masih strongly bullish. Jadi per sekarang sih memang bull-nya itu masih taking control ya. Tapi di sini sellersnya itu kayak memanfaatkan peluang untuk selling gitu loh. Di sini dia memanfaatkan peluang untuk selling karena ada buyers yang lumayan kencang. Di sini buyersnya taking control lagi, sellersnya itu membuang barang lagi, turun lagi, terus buyersnya mulai ngasih reaksi lagi. Tapi di sini, lihat kelihatan kan di sini, sellersnya itu udah mulai ngasih tekanan jual lagi. So be careful ya, be careful sekali. Kita nggak tahu nih buyer sama sellersnya mana yang bakalan menang. Tapi menurut gue ya, balik lagi ini menurut pandangan pribadi, menurut gue sih kemungkinan besar sellersnya yang bakalan menang. Kenapa? Karena dia habis retest ke supply daily ini. Di sini sellersnya sangat agresif, bisa kelihatan di sini. Harganya sempat naik sampai sini, terus sellersnya agresif, dibawa turun, terus habis itu berusaha breakdown. Ternyata dia berhasil breakdown, dan sangat mungkin kalau misalnya di sini dia berhasil breakdown lagi, kayak gitu. So kita lihat aja nanti pergerakan berikutnya seperti apa. Balik lagi, kenaikan seperti ini jangan di-FOMO-in, karena ya pergerakannya ya seperti ini. Takutnya dia cuman pump and dump doang nih. Kayak misalnya di candle 1 hour yang ini. Lihat, di sini tuh kayak buyersnya bawa naik sampai sini, berusaha untuk breakout. Terus habis itu sellersnya bawa turun lagi. Terus habis itu flat lagi. Di sini kayak whale-nya nggak transaksi sama sekali. Terus di sini whale-nya transaksi lagi. Terus di sini whale-nya transaksi lagi. Jadi kayak ya pergerakan yang bisa dibilang lack of volume ya. Jadi kayak cuman whale-nya doang yang ngasih pergerakan gitu. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian kenal whale-nya Hive, boleh transaksi di sini. Tapi kalau nggak kenal, nggak tahu apa yang mereka rencanakan, menurut gue sih hindari koin seperti ini ya. Seperti itu untuk Hive. Terus sekarang kita lanjut ke Shiba Inu ya. Karena ada yang request juga, Shiba, bang tolong bedah Shiba Inu. Oke, Shiba Inu. Ternyata kita nggak dikasih ya. Terakhir tuh gue bahas di sini Shiba Inu. Di sini gue expecting dia bisa ada rejection dari sini, tapi ternyata nggak butuh, dia ke reject dari sini. Dia langsung ke reject, terus bikin lower low. Jadi ini udah nggak valid ya. Ini udah nggak valid setupnya karena dia udah creating lower low, dan ya per sekarang dia sih sebenarnya dia udah nyampe ke area yang kita udah tandain nih di sini. Nah ini adalah batas bawah dari pergerakan 10-10 yang kemarin nih. Plus di 4 hour-nya dia udah break of structure. Jadi sekarang kita akan bahas dari internal structure-nya aja. Ini kita hapus biar nggak terlalu pusing dan banyak garisnya ya. Terakhir tuh dia ke reject dari area OTI ini. Makanya gue bilang sangat mungkin kalau misalnya dia bikin lower low lagi. Dan ternyata beneran ya, dia bikin lower low lagi. Jadi untuk supply 4 hour-nya itu kita bisa tandain ada di sini nih. Karena dia swing high terakhirnya ada di sini. Kayak gitu. Ini adalah supply 4 hour-nya. Supply 4 hour-nya ada di angka 0,95 sampai 0,89. Ini by the way, desimalnya banyak banget. Jadi gua akan bacain dari sini aja ya. Desimalnya ini E-5. Jadi nolnya itu banyak banget ya. Ini adalah harga yang sangat wajar untuk meme coins ya. Karena ya orang-orang expecting kalau misalnya investasi di meme coins itu bisa sampai ke $1. Jadi kayak bisa untung berapa puluh ribu persen nih. Kalau misalnya desimalnya itu dari -5, -4, kayak mereka expecting, wah dari 0,000007 bisa sampai ke $1. Jadi kayak mereka nganggep ini murah. Padahal kalau misalnya kita lihat secara time frame weekly, nah ini kita lagi di zona atas guys. Jadi semenjak Shiba Inu itu rilis di 2020, dia turun berapa persen? Turun 97%, terus abis itu dia naik 158.000%. Jadi menurut gue ya, jangan FOMO di altcoins, apalagi meme coins, karena ya yang kita pikir murah, itu bisa jadi ternyata dia udah mengalami kenaikan sebanyak ini gitu. Oh ini udah di zona bawah nih, ternyata zona bawah yang kita pikir itu zona bawah, ternyata dia udah naik 8.900%, 9.000% dari 2020. So be careful ya. Ini meme coins, balik lagi ini meme coins. Meme coins itu koin lucu-lucuan.
Jadi balik lagi, jangan investasi besar di meme coins. Kalau misalnya kalian mau investasi boleh, tapi pastikan resikonya itu kecil banget ya. Karena ya pergerakan seperti ini aja nih, dari supply weekly ke sini, ini kan turunnya pergerakannya itu kecil ya. Ini 40% loh guys. Kalau misalnya dari sini ke sini, turunnya 83%. Dan ini nggak menutup kemungkinan dia bisa turun sampai sini nih. Misalnya dari sini ke sini, dia nutup bull FVG misalnya ke sini. Turunnya 98%. Itu kalian kalau misalnya investasi 100 juta, ya sisa 2 juta doang gitu duitnya. Seperti itu reminder dari gua, terus sekarang kita langsung bahas ke daily-nya. Nah, secara daily, actually dia still bearish, dia udah break of structure ya di sini, jadi untuk supply daily-nya actually letaknya sama nih. Letaknya sama kayak supply 4 hour-nya. Mungkin untuk supply 4 hour-nya itu dia lebih ke internal ya, jadi nanti kita lihat aja ke internalnya seperti apa. Untuk supply daily-nya ada di angka 0,8559 sampai 0,9506. Jadi perlu di notes ya. Ini desimalnya itu E-5. Terus sekarang kita lihat lagi ke 4 hour. Oke. Secara 4 hour dia belum mampu bikin lower low di sini. Jadi memang valid ya. Supply 4 hour-nya itu masih di sini. Jadi kita bisa tandain support terakhirnya di sini karena dia udah pullback. Seperti itu. Terus di 1 hour-nya, nah di 1 hour-nya pun dia still bearish nih. Ini adalah supply terakhirnya di 1 hour. So, hati-hati ya guys, time frame kecilnya itu dia still bearish gitu. Kalau misalnya masih belum ada tanda-tanda dia mau bullish, jangan expecting dia bisa mantul dari harga yang sekarang. Karena ya, per sekarang banget dia masih konsolidasi aja di area sini, dan secara 1 hour pun dia still bearish gitu. Ini adalah supply 1 hour-nya, so expecting kalau misalnya harganya itu nyampe ke sini, sangat mungkin kalau misalnya dia ada rejection dari situ, kayak gitu ya. Seperti itu untuk Shiba Inu, so secara gambaran besar, secara gambaran kecil dia still bearish. Walaupun per sekarang dia cuma konsolidasi, cuman kita nggak tahu dia konsolidasinya itu akumulasi atau distribusi. Selama dia belum ada breakout ataupun breakdown ya, expecting dia bakalan cuman konsolidasi aja. Kayak gitu ya. By the way, untuk supply 1 hour-nya, untuk batas atasnya ada di angka 0,8045 sampai 0,7814. Dan expecting dia bisa bikin lower low kalau misalnya dia breakdown dari 0,7 ya. Kalau misalnya kalian masih punya barang, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi kalau misalnya dia berhasil untuk breakdown dari 0,7. Karena secara gambaran besar, balik lagi, dia masih sangat mungkin untuk turun lebih jauh. Soalnya lihat di sini adalah batas bawah dari pergerakan di sini gitu. Ini range-nya besar banget. Memang di sini berpotensi bisa mantul, tapi selama struktur yang di internalnya dia still bearish, ya expecting dia bisa bikin lower low. Dan untuk batas bawahnya dia masih bisa turun sebesar 24% ya. Kalau misalnya dia turun 24%, boleh pertimbangkan untuk cut loss nih. Secara gambaran besar dia bisa banget turun lebih jauh. Untuk batas bawahnya yang paling bawah banget ada di 0,55138 E-5. Seperti itu ya. Seperti itu untuk Shiba Inu, so kesimpulannya jangan menganggap suatu pergerakan itu misalnya kita lihat, oh ini udah murah gitu. Jangan, kita perlu lihat di gambaran besarnya, dia udah naik berapa persen sebenarnya. Jadi kalau misalnya kenaikannya sekencang ini, ya penurunannya ya kita bisa expect dia turunnya juga bisa kencang. Walaupun di sini ada tanda-tanda buyersnya itu ngasih reaksi, tapi buyers di sini nggak mampu membuat harganya Shiba Inu itu tembus dari all time high-nya gitu. Jadi ya sangat wajar kalau misalnya dia turun lagi, ya mungkin kita boleh pertimbangkan untuk risk manajemennya seperti apa. Kita mau cut loss kalau misalnya di harga berapa gitu. Jangan sampai di sini kita cicil, terus habis itu dia turun lagi. Oke, harganya udah murah nih, cicil lagi. Oke, naik kan, bener kan, dia udah murah. Terus habis itu breakdown lagi. Oke, kita cicil lagi. Sampai kapan kita mau cicil lagi? Sampai dia minus 99% cicil terus. Jangan ya. Jangan sampai kita mau dibawa turun sampai minus 90% gitu. Jangan sampai. Mungkin seperti itu untuk pembahasan hari ini. By the way, disclaimer ya, seluruh konten di dalam channel Rookie Trader Indonesia termasuk analisis, chart, opini, dan informasi itu dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan hiburan. Semua informasi ini bukan merupakan saran finansial ataupun investasi. Jadi pastikan kalian melakukan riset mandiri atau do your own research. Seluruh keputusan investasi adalah tanggung jawab kalian sepenuhnya dan gue tidak bertanggung jawab atas keuntungan ataupun kerugian yang timbul dari keputusan investasi kalian. Seperti itu ya. So that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like,
Nyalakan notifikasi dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.